Anda kembali di Indonesia Morning Show. Satu bagian dari black box dari AirAsia QZ8501 sudah ditemukan. Dan kita akan membahas kira-kira investigasinya kemudian seperti apa bersama dengan Ibu Ruth Hana Simatupang, yaitu pengamat penerbangan dan juga mantan investigator dari KNKT. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Tapi sebelum kita akan berbicara mengenai black box yang sudah ditemukan, kita akan melihat informasi terbaru dari evakuasi pesawat AirAsia terlebih dahulu. Kami sudah terhubung dengan Putu Diah di Pangkalan Bun. Diah, bagaimana dengan pencarian bagian black box hari ini? Ya, Syahnas, di hari ke-17 pencarian black box ini tim akan berfokus pada pencarian bagian yang kedua, yaitu CVR atau Cockpit Voice Recorder. Dari keterangan dari Direktur Operasi SAR sendiri, yaitu Supriyadi, dia mengatakan bahwa timnya sebenarnya sudah dapat mendeteksi di manakah keberadaan CVR ini, yaitu diketahui berjarak 20 meter dari lokasi ditemukannya bagian kotak hitam yang pertama, yaitu FDR. Namun, tim masih akan mencari tahu bagaimana nanti metode yang tepat untuk mengangkat CVR, karena CVR ini diketahui berada di bagian bawah badan dan sisa ekor pesawat AirAsia. Dan mereka sendiri sebenarnya sudah melihat visualnya secara langsung, yaitu berupa kotak berwarna oranye dengan ukuran sekitar 30 kali 12,5 cm atau lebih kecil dari bagian FDR. Nantinya untuk proses evakuasi ini dari TNI Angkatan Laut akan mengerahkan 81 orang penyelamnya yang dikerahkan dari beberapa kapal yang ada di sekitar perairan tersebut. Namun untuk kapal utama yang digunakan yaitu kapal KN Jadayat seperti yang kemarin digunakan untuk proses pengangkatan FDR. Data dari CVR ini tetap diperlukan, Syahnas, untuk mengetahui apakah penyebab jatuhnya pesawat AirAsia, karena dari bagian kotak hitam yang sebelumnya, yaitu FDR, hanya berisikan data-data teknis penerbangan, seperti ketinggian pesawat, kecepatan, dan beberapa data teknis lainnya. Sehingga data dalam CVR yang berisi percakapan antara pilot dengan kopilot, kemudian percakapan antara pilot dengan menara ATC, tetap diperlukan untuk mengetahui apa saja sebenarnya suara-suara yang timbul di dalam kokpit sesaat sebelum penerbangan. Dan selain pencarian pada CVR, tim evakuasi juga masih akan melakukan penyisiran melalui udara dan juga laut untuk menemukan sisa-sisa puing dan jenazah dari penumpang pesawat AirAsia. Diketahui bahwa pada hari ke-16 kemarin, salah satu bagian dari pesawat, yaitu bagian jendela, bahkan sudah ada yang sampai ke perairan di sekitar Semarang, Jawa Tengah. Dan ini menandakan bahwa gelombang dan juga arus laut yang cukup tinggi di sekitar perairan Karimata ini sudah membawa bagian dari pesawat AirAsia tersebut ke daerah yang cukup jauh dari lokasi awal pencarian. Nantinya dari hasil puing-puing yang dikumpulkan akan digunakan oleh investigator dari KNKT sebagai data tambahan untuk mendeteksi penyebab jatuhnya pesawat. Seperti yang kemarin sudah dilakukan, yaitu pemotongan ekor pesawat, tim nanti akan meneliti bagaimana posisi pada saat dia jatuh, dan ini nanti akan digabungkan dengan data-data dari FDR sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh. Syahnas. Diani, sudah dengan Adrian Maulana, apakah ada informasi mengenai batas waktu pencarian ataukah mungkin akan terus dilakukan tanpa batas waktu? Ya, Adrian, ada dua macam batas waktu dalam hal ini. Yang pertama, untuk pencarian CVR sendiri, tim masih hanya memiliki waktu kurang lebih 14 hari lagi atau 2 minggu. Karena batas umur baterai dari Pinger itu hanya berumur 30 hari dari pada saat kotak hitam itu jatuh, di mana diketahui bahwa kotak hitam ini jatuh pada akhir Desember lalu, sehingga tim hanya memiliki batas waktu selama 14 hari. Dan umur ini sebenarnya dapat berubah tergantung kondisi dari kotak hitam pada saat jatuh. Dalam kasus ini, menurut keterangan dari KNKT yang saya dapatkan kemarin, kondisi air laut dan juga bagaimana kotak hitam itu jatuh dapat membuat baterai dari Pinger ini dapat berumur lebih lama atau lebih cepat dari 30 hari. Sehingga ini tim masih memang berkejar-kejaran dengan waktu agar tidak terlambat dalam menemukan CVR. Namun tim evakuasi yakin bahwa mereka akan dapat menemukan CVR ini sesegera mungkin karena mereka sudah dapat mengetahui di manakah lokasinya. Sementara untuk proses evakuasi jenazah dan sisa-sisa puing sendiri, tim tidak menentukan batas waktu karena khususnya untuk jenazah, mereka akan masih berusaha maksimal untuk menemukan seluruh jenazah penumpang pesawat AirAsia. Di sini mereka akan berusaha untuk menemukan badan utama pesawat agar dapat mengangkat seluruh jenazah penumpang yang hingga hari ini masih dinantikan oleh keluarganya. Adrian. Baik, terima kasih banyak Putu Diah atas informasinya. Selamat melanjutkan tugas Anda di sana.
Dan kita akan coba segera melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Hana ya, mantan KNKT. Ibu, kita tadi sudah banyak mendengarkan informasi terkini dan seperti kita ketahui dan juga banyak media massa sudah mempublish gitu ya bahwa kotak AirAsia ditemukan, tapi ini kan terpisah menjadi dua, yaitu tadi yang pertama sudah diangkat, yang disebut dengan FDR-nya, dan satu lagi yang voice cockpit recordernya itu yang belum diangkat hingga saat ini. Betul. Dengan terpisahnya ini, apakah ini menunjukkan bahwa ada terjadinya hentakan yang begitu keras sehingga akhirnya barang tersebut ternyata terbelah menjadi dua? Iya, kemungkinan besar itu penyebabnya. Karena kan memang penempatan si black box itu sendiri kan juga hanya di sekrup ya, ditempelkan di bagian belakang pesawat dan hanya di sekrup biasa. Sehingga ada hentakan yang, apalagi ini kemungkinan besar hentakannya juga cukup kuat, jadi dia bisa terpental dan terpisah. Kemarin sudah diangkat satu bagian gitu FDR-nya, sedangkan kita masih mencari mengenai CVR-nya. Tetapi melihat pengangkatan kemarin gitu, kalau Ibu Hana juga mengamati, ada banyak sekali orang di situ. Ini kalau sebagai mantan investigator dari KNKT melihat bagaimana sih cara tetap confidential itu voice data recorder dibawa sampai dengan ke sini ke Medan Merdeka begitu? Ya. Sebenarnya kemarin saya lihat ya sudah benar ya, jadi langsung ditangani oleh TNI AL, kemudian diserahkan kepada Ketua KNKT dalam bentuk seperti yang memang prosedurnya. Jadi tetap membawa air laut yang dimana di black box itu ditemukan, kemudian dicuci, dibersihkan, kemudian diganti airnya. Nah begitu sampai di Jakarta, itu langsung juga masuk ke laboratorium black box di KNKT, kemudian dijaga. Saya pikir itu udah cukup pengawalan dan pengawasan terhadap benda itu sudah cukup bagus gitu. Tapi selama sebagai mantan investigator KNKT melihat, tadi kan memang kita mendengar juga dari dia gitu bahwa ada kemungkinan baterainya lebih lama atau lebih cepat begitu. Kalau melihat dugaan sementara dari kecelakaan yang terjadi, apakah kualitas dari voice data recorder ini masih baik kalau menurut Ibu Hana? Kalau melihat keutuhan dari black box itu sendiri, saya melihat pasti ini akan jauh lebih baik daripada temuan-temuan black box yang pernah saya alami ya. Itu udah nggak ada bentuknya sama sekali gitu, sehingga memang harus dipecahkan dan sebagainya. Nah ini jauh lebih baik kondisinya. Kalau dari black box itu apa saja data yang kita bisa berhasil kumpulkan nantinya, Ibu? Sebenarnya banyak sekali. Kayak untuk yang Airbus tipe ini ternyata katanya ada 1.200 parameter yang terekam dalam selama perjalanan penerbangan. Dan itu tiap parameter itu merekam setiap gerakan dari si pesawat. Itu FDR. Kalau yang tadi untuk voice cockpit voice recordernya? Kalau itu hanya merekam suara-suara yang ada di dalam kokpit, termasuk suara-suara yang ditimbulkan oleh mesin-mesin yang ada di kokpit. Tapi apakah gini, kalau sampai ternyata ini kan memang si CVR-nya masih berada di dasar laut gitu ya, tidak berhasil nih untuk diangkat karena satu dan lain hal, akhirnya datanya hanya kita dapatkan dari si FDR-nya saja. Apakah nanti KNKT ini boleh mempublish hasil investigasinya dengan keterbatasan itu? Ya tentu boleh, karena sebenarnya kan yang lebih akurat memang ada di FDR ya, karena dia mencatat secara rinci setiap gerakan dari si pesawat itu sendiri. Nah sedangkan CVR itu lebih kepada apakah setiap gerakan itu sesuai dengan yang dilakukan oleh si pilot gitu. Jadi bagaimana dia menangani ketika situasi darurat atau tidak, itu terlihat atau terekam dari pembicaraan dia dengan first officer-nya. Dari kokpit berarti ya kita harus mengetahui itu. Tapi kalau dari dugaan sementara ini kan sudah masuk tadi hari ke-17 begitu Ibu. Sudah begitu banyak dugaan yang memang sempat beredar begitu mengenai kecelakaan ini, tetapi tentunya kita masih menunggu hasil investigasi. Tapi kemarin juga ada yang mengatakan, saksi mata mengatakan bahwa pesawat ini sempat terlihat seperti gliding begitu. Nah kalau dari pengamatan Ibu,
apa sih yang sebenarnya terjadi kalau pesawat sempat gliding? Apakah mesinnya mati atau bagaimana, Bu? Kemungkinan besar memang mesinnya mati ya, karena si saksi juga kalau tidak salah mengatakan tidak ada suara mesin sama sekali, hanya terlihat dia mengambang di udara gitu ya. Kiranya apa yang bisa menyebabkan mesin itu mati, Bu? Banyak hal, terutama kalau melihat sejarahnya atau kronologisnya dia bertemu dengan awan CB, kemungkinan dia airframe-nya masuk benda-benda asing, kemasukan benda-benda asing ya maksudnya. Nah jadi itu yang juga membuat mesinnya mati. I see. Kalau mesinnya mati seperti itu, apakah air pressure-nya juga di dalam kokpit dan juga di kabin itu Semuanya drop? mati biasanya. Oh, I see. Tapi memang ada spare waktu untuk tetap bisa mengudara, ya kemudian tinggal bagaimana keahlian si PIC untuk mengendalikan si pesawat. Tapi kemungkinan besar ini sudah tidak berkuasa juga dia rupanya. Baik, Ibu, Karena kalau mungkin sejauh stall ini, ya. I see. Sejauh ini apakah sudah bisa dianalisa kira-kira apa nih yang menyebabkan kecelakaan QZ8501? Ini namanya spekulasi di atas spekulasi kalau saya bilang analisis ya. Saya pikir sulit Mas untuk memberikan suatu gambaran mengapa-mengapanya karena data yang kita lihat kan hanya berdasarkan visual di berita-berita ya. Jadi hanya membayangkan saja. Kalau dari bentuk serpihan kemudian ditemukannya dengan cepat bisa ditemukannya black box dan sebagainya, kemungkinan besar memang dia hanya terjerembab. Terjerembab itu bahasa penerbangannya stall, jadi kehilangan daya angkat si pesawat, jadi dia jatuh begini, sehingga badannya terbelah-belah. Oke. Gitu. Dan belahan-belahan ini kan memang tadi juga kita sudah melihat kemarin ekor pesawat sudah diangkat. Apa sih sebenarnya, Bu, yang bisa dipelajari dari penemuan bangkai-bangkai pesawat ini yang kemudian nanti diinvestigasi? Apa yang akan diinvestigasi di situ? Kalau menurut prosedur sih, memang kita akan usahakan untuk seharusnya KNKT akan mengusahakan untuk rekonstruksi si pesawat. Oh, oke. Tapi ini akan sangat memakan waktu dan juga tingkat kesulitannya cukup Berapa tinggi, lama ya. waktu yang diperkirakan, Bu? Atau adakah mungkin limitasi waktunya? Oh ya, kalau di peraturan internasional memang 2 kali 12 bulan ya, paling lama kita sudah harus bisa 2 membuat tahun ya, Bu, ya? ya membuat suatu kesimpulan pendahuluan. Oke. Terus kalau asumsi sejauh ini, kalau melihat ekornya terpisah, kemudian ada puing-puing yang berserakan Lebih kemana-mana, besar ya. iya. Apa yang menyebabkan sampai bisa terpecah sampai sebegitu jauhnya gitu loh, Bu? Karena ada yang sampai bahkan sudah mengarah ke Jawa Tengah, Ibu ya. Iya. Itu kan luar biasa sekali, yang satu di Kalimantan Tengah, satu sampai di situ. Apa, Ibu? Ini saya sampai sebagai orang awam tertarik sekali gitu. Oke, ya kemungkinan besar itu memang jatuh terjerembab itu, kemudian memang ada arus bawah laut yang cukup keras ya, yang kuat sehingga menyeret apa yang benda-benda ada di terendam di dalam laut itu. Oh, oke. Saya merasa agak happy juga ini ya, senang sekali karena si CVR itu tertimpa dengan sebagian badan dari ekor ya. Jadi dia tidak kemana-mana. Kalau dia sampai terlepas dan tidak ada pegangan ya mungkin dia juga akan terbawa kemana-mana karena arusnya yang cukup keras tadi. I see. Mungkin terakhir, tapi selain black box ini, Bu, kita juga punya tadi serpihan-serpihan pesawat. Tapi ada nggak sih cara lain untuk kita menginvestigasi apa yang terjadi dengan QZ8501? Cara lain, memang tidak ada ya selain FDR dan CVR, kemudian keterangan para saksi dan data-data yang ada di lapangan seperti rekaman pembicaraan terakhir antara ATC dengan kokpit ya, kokpit kru, kemudian perilaku dari para kokpit kru sebelum berangkat itu juga membantu kita ketika menentukan kira-kira apakah penyebabnya ini karena human factors atau karena cuaca atau karena technical problems. Jadi memang semua harus kita lihat gitu. Baiklah, secara rinci begitu ya. Iya. Tapi memang seperti tadi kita juga masih menunggu. Tapi di saat kita menunggu ini, biasanya apa sih, Bu, yang harus dimengerti oleh para keluarga di sini yang ditinggalkan? Karena kan biasanya memang ingin lebih cepat untuk mendapatkan hasil investigasi. Ya. Sebenarnya memang
sangat sulit kalau kita hanya berasumsi-asumsi, karena kalau di penerbangan kan sebenarnya diciptakan alat itu memang harus tidak ada error sedikit pun. Ya. Nah, jadi kalaupun terjadi ini lebih banyak karena faktor eksternal. Kalaupun terjadi kerusakan di dalam si alat itu sendiri, misalnya pesawatnya, itu pasti dengan cepat pabrikan juga akan memberikan tanggapan. Oh, oke. Jadi dalam hal ini saya pikir Airbus kemarin juga sempat memberitakan bahwa ada perubahan sistem di dalam pengemudian. Karena pesawat Airbus ini kan pakai joystick, bukan seperti pesawat Boeing yang pakai wheel. Dan Airbus juga turut membuka FDR-nya ya, sudah mengirimkan salah satu perwakilannya. Terima kasih banyak tapi Ibu Hana atas perbincangannya. Semoga hari ini juga kita dapat menemukan CVR yang sudah ditunggu-tunggu ya. Iya, saya berharap begitu. Baik, selanjutnya kita akan bicara mengenai biskuit sehat. Dari apa? Dari tempe dan juga kurma. Jadi Masyita Basiat akan hadir sesaat lagi dalam segmen Ekonomi dan Bisnis hanya di Indonesia Morning Show.